Bayangkan, kamu dihina setiap hari oleh ibu mertuamu, dianggap tak pantas mendampingi anaknya. Tapi saat kamu berdiri di ruang sidang perceraian dengan penampilan memukau dan fakta mengejutkan, semua orang terdiam, termasuk suamimu sendiri. Lalu, siapa sebenarnya kamu dan kenapa mereka baru menyadarinya sekarang? Hujan sore itu turun pelan, seperti memaksa dunia untuk diam dan mendengar isak hati yang tak pernah sempat diluapkan. Aku berdiri di jendela kamar, menatap langit kelabu, lalu menunduk menatap tanganku yang dingin. Entah karena udara atau karena luka yang terlalu lama tak terobati. Sudah lama aku tinggal di rumah ini, tapi tak pernah sekalipun aku merasa benar-benar ada. Aku menantu, ya. Tapi seperti bayangan. Tak punya suara, tak punya tempat. Di mata Ibu Susan, ibu mertuaku, aku hanya seseorang yang entah bagaimana caranya berhasil menyusup ke dalam silsilah keluarga mereka. Padahal aku tidak pernah memaksa. Pernikahan ini seharusnya membahagiakan. Tapi sejak hari pertama aku masuk ke rumah besar ini, semua berubah. Bukan karena Bram, suamiku, yang kucintai sejak kami masih mengenal dunia sebagai dua sahabat, tapi karena sosok wanita itu, yang tak pernah menganggapku lebih dari sekadar kesalahan dalam hidup putranya. Apa kamu nggak bisa dandan lebih layak sedikit? Kamu itu istri Bram, bukan pembantu. Sindirnya suatu pagi, saat aku baru saja menyiapkan sarapan. Padahal aku mengenakan pakaian rapi, dengan rambut yang diikat bersih, dan wajah yang hanya dipoles bedak tipis. Aku tak menjawab. Lidahku sudah terlalu akrab dengan rasa pahit yang kutelan sendiri. Ku jawab dengan senyum kecil. Senyum yang kaku. Senyum yang kupelajari dari hari ke hari agar aku tetap bisa bertahan. Namun, tak pernah cukup. Baginya, aku selalu kurang. Kurang cantik, kurang kaya, kurang berkelas. Ia sering menyebut nama mantan pacar Bram di depanku, menyiratkan penyesalan karena putranya tidak memilih wanita itu saja. Kamu tahu, Bram dulu dekat dengan Putri, anaknya pejabat, cantik, pintar. Sayang sekali hubungan mereka nggak berlanjut, katanya sambil menyeruput teh. Tak ada yang salah dengan kalimat itu, jika tak disampaikan dengan tatapan menusuk ke arahku. Dan senyum sinis yang tak bisa kusembunyikan dari mataku sendiri. Aku tetap diam. Aku sudah terlalu sering mencoba menjelaskan siapa aku, dari mana aku berasal, latar belakangku, tapi semua selalu tak penting di matanya. Sudah cukup kamu bisa menikah dengan Bram, Alina. Itu sudah sangat beruntung buat kamu, ucapnya suatu malam saat aku mengantar teh ke kamarnya. Kalimat itu membekas, masih membekas. Padahal aku tak merasa beruntung. Aku hanya ingin dicintai dengan sederhana, dihormati tanpa harus membuktikan diri setiap hari. Tapi di rumah ini, yang kuterima hanya tatapan curiga dan nada suara yang selalu merendahkan. Bahkan senyum mereka pun terasa seperti sindiran yang dibungkus manis. Bram, suamiku yang dulu begitu hangat, kini ikut dingin. Aku tak menyalahkannya sepenuhnya. Ia hanya terlalu patuh pada ibunya. Ia tumbuh sebagai anak lelaki yang selalu menurut, dan sayangnya, kepatuhan itu tak berhenti meski ia sudah beristri. Setiap kali aku mengadu, pelan, tidak marah, hanya dengan suara yang nyaris seperti bisikan tentang perlakuan ibunya, Bram selalu menarik napas panjang, lalu mengucapkan satu kalimat itu. Namanya juga orang tua, Lin. Sabar ya, sabar. Sabar lagi, sabar terus. Tapi siapa yang pernah benar-benar mengerti bahwa kesabaran bisa retak, pelan-pelan, tanpa suara? Sore itu, aku duduk di teras belakang, memandangi taman kecil yang dulu kutata sendiri. Aku pernah mencintai rumah ini. Dulu, aku menanam bunga melati di pojok kanan. Katanya bunga itu membawa damai. Tapi sekarang, damai itu tak pernah singgah. Aku mengelus perutku perlahan. Tidak sedang hamil, tapi ada ruang kosong di sana yang tak bisa dijelaskan. Mungkin tempat untuk semua harapan yang belum sempat kubangun. Tiba-tiba terdengar suara panggilan. Alina, mana teh sore ibu? Aku segera berdiri,
menyeka air mata yang tak terasa menetes, seolah tubuhku sudah terlalu terbiasa melayani, bahkan sebelum perasaanku selesai bicara. Teh disajikan. Tanpa ucapan terima kasih, hanya komentar. Tehnya kebanyakan gula. Kamu nggak bisa apa-apa ya? Aku menarik napas panjang, menatap cangkir di tangannya. Membayangkan andai kata bisa dicurahkan lewat air panas itu. Tapi lagi-lagi, hanya senyum yang kujawabkan. Karena di rumah ini, aku belajar satu hal. Suara seorang perempuan hanya didengar saat ia berteriak, tapi aku belum ingin berteriak. Belum, tapi suatu hari nanti, mungkin. Malam itu, Bram pulang lebih malam dari biasanya. Kemejanya kusut. Ia menatapku sekilas lalu melengos ke arah ruang makan. Tak ada sapaan. Tak ada tanya. Tapi Ibu Susan langsung menyambut. Dengan senyum. Bram, Ibu masak kesukaan kamu. Istrimu masak sih. Tapi rasanya nggak jelas. Bram terkekeh kecil. Tak membela. Tak menegur. Hanya tertawa, hatiku mencelos. Tapi aku masih berdiri. Masih diam. Seperti malam-malam sebelumnya. Namun, jauh di dalam diriku, mulai tumbuh suara kecil yang tak bisa lagi diabaikan. Suara yang berkata bahwa diam ini tak bisa selamanya. Aku bukan wanita tanpa harga. Bukan sosok yang bisa terus diinjak tanpa reaksi. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu mungkin akan segera datang. Pagi belum sepenuhnya bangun saat aku mulai menyiapkan sarapan. Suara denting sendok yang bersentuhan dengan piring porselen terdengar seperti musik hening di tengah rumah besar yang masih sepi. Sesekali aku menoleh ke arah jam dinding, meskipun aku tahu aku tak benar-benar menunggu siapapun. Langkah-langkah pertamaku setiap pagi hampir selalu sama. Membuka tirai, mengecek air galon, menyeduh teh untuk Ibu Susan, lalu menyiapkan kopi tanpa gula untuk Bram. Aku hafal betul kebiasaan mereka. Bahkan lebih dari mereka mengingat keberadaanku. Tapi pagi ini berbeda. Lina. Suara itu menggema dari lantai atas. Aku menghentikan gerak tanganku, lalu segera menapaki tangga tanpa banyak bicara. Kenapa kamu taruh handuk di tempat cuci? Kan ibu udah bilang, handuk yang udah dipakai taruh di pintu kamar mandi. Dasar nggak peka. Aku menunduk pelan menahan diri dari membela. Maaf bu, saya lupa. Ya ampun. Jadi menantu kok kayak pembantu. Ia mendesis pelan, tapi cukup keras untuk menusuk jantungku. Aku kembali turun, melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Tanganku sibuk, tapi pikiranku berkecamuk. Bukan karena handuk itu, tapi karena kalimat terakhirnya, yang sudah kesekian kali ia lontarkan sejak aku tinggal di rumah ini. Di matanya, aku tak lebih dari asisten rumah tangga. Bahkan mungkin lebih rendah. Setidaknya asisten rumah tangga dibayar dan dihargai. Siang harinya, rumah mendadak ramai. Keluarga besar dari pihak Bram datang, adik-adiknya, sepupu-sepupu, bahkan seorang tante jauh yang selalu memakai parfum menyengat. Aku tahu kedatangan mereka karena sebuah acara arisan keluarga. Aku sudah siapkan semuanya sejak pagi. Meja makan ditata rapi, gelas kristal dikeluarkan dari lemari kaca, hidangan disesuaikan dengan selera mereka. Bermacam-macam lauk, camilan tradisional, hingga kue kering yang kubuat sendiri semalam. Tapi saat semua duduk dan bercengkerama di ruang tengah, aku tetap di dapur. Tidak ada yang mengajakku duduk. Tidak juga Ibu Susan. Kamu siapkan air lagi ya, Lina? Tuh, Om Randy minta teh tawar. Ucapnya sambil melambai seperti memanggil pelayan. Aku diam. Tidak menjawab, tapi tetap menjalankan. Lalu terdengar satu tawa yang membuatku menoleh. Tante Rina, wanita dengan parfum menyengat itu, berbisik ke adik Bram. Itu yang masak istri. Bram ya, kirain arte baru, mereka tertawa. Tertawa seperti yang mereka lakukan pada lelucon murahan. Aku berdiri di dapur, memegang cangkir teh, berusaha tidak membiarkan air mataku jatuh ke dalamnya. Bukan karena malu, tapi karena rasa sesak itu sudah terlalu sering dipendam, dan kini mulai mengalir keluar tanpa aba-aba. Aku tidak pernah minta dihargai dengan pujian,
Tapi bukan berarti aku layak direndahkan setiap saat. Bram lewat. Ia melihatku yang tengah mengusap air mata diam-diam di sudut dapur. Tapi, lagi-lagi, ia hanya melewati. Tanpa sepatah kata. Malamnya, aku memberanikan diri bicara. Kami duduk di kamar. Bram sibuk menatap ponselnya, seperti biasa. Mas, boleh aku bicara sebentar? Aku mencoba pelan, agar ia tak merasa diganggu. Jawabnya tanpa menoleh. Aku hanya ingin Mas tahu, hari ini Ibu bilang aku kayak pembantu. Dan keluarga Mas, mereka juga tertawa saat tahu aku yang masak semua makanan tadi. Rasanya, aku benar-benar tak dihargai. Ia menoleh, tapi bukan dengan ekspresi simpati. Lin, jangan dibesar-besarin. Itu cuman bercandaan. Keluarga aku emang kayak gitu orangnya. Kamu aja yang terlalu sensitif. Kalimat itu seperti pisau kecil, tapi tajam dan dingin. Dan ia tak sadar bahwa luka-luka kecil seperti itu yang membuatku perlahan menjauh darinya. Tapi aku bukan pembantu, Mas, bisikku. Dan aku juga bukan orang yang bisa terus-menerus dibecandain kayak gitu. Aku capek. Bram menghela napas, meletakkan ponselnya, lalu bangkit dari ranjang. Ia mengambil jaket, lalu berjalan keluar kamar. Kita omongin nanti ya. Aku mau keluar sebentar. Pusing. Pintu kamar menutup pelan. Tapi suara itu bergema di telingaku. Pusing. Pusing karena aku mengeluh. Pusing karena aku ingin didengar. Aku menatap langit-langit kamar, sunyi. Lalu terpejam. Dalam hati aku berkata, aku bukan menantu. Aku bukan pembantu. Aku hanya seorang istri yang ingin dianggap ada. Malam itu, aku mulai membuka kembali lemari kayu di sudut kamar. Lemari tempatku simpan benda-benda dari masa laluku. Laptop lama, map berisi portofolio kerja, beberapa sertifikat pelatihan, dan buku agenda yang mencatat semua pencapaian yang pernah kudapat sebelum menikah. Tanganku bergetar saat membuka salah satu map. Ada namaku di sana, dengan gelar, dengan penghargaan, dengan identitas yang perlahan, kubungkus rapat sejak aku mengenal cinta. Aku tersenyum pahit. Di mata mereka aku tak punya apa-apa, tapi mereka salah. Dan untuk pertama kalinya aku percaya pada bisikan kecil dalam dadaku sendiri. Aku akan bangkit, tapi bukan dengan teriakan, dengan diam, dengan bukti, dengan waktuku sendiri. Aku tak pernah menuntut cinta yang berlebihan. Hanya ingin dianggap ada, dilihat, dihargai. Tapi Bram, suamiku sendiri, tak pernah benar-benar menatapku. Pagi ini, seperti biasa, ia sudah berangkat ke kantor sebelum matahari naik. Tak ada sarapan bersama, tak ada obrolan kecil tentang hari yang akan dijalani. Hanya derap langkah cepat, parfum maskulin yang tertinggal di udara, dan suara mesin mobil yang memudar di kejauhan. Aku berjalan ke meja makan, 2 cangkir kopi masih hangat. Yang satu untukku, yang satu untuknya. Tapi yang satu itu selalu dibiarkan dingin. Seperti hubunganku dengan Bram. Pernikahan kami sepi, bahkan lebih sunyi dari malam tanpa bintang. Kami tinggal di satu rumah, tapi terasa seperti 2 orang asing yang hanya saling tahu nama, bukan isi hati. Dulu, sebelum semua ini, Bram adalah laki-laki yang membuatku percaya bahwa cinta bisa tumbuh dalam keterbatasan. Kami saling menopang, saling mendengar. Aku mengenal sisi lembutnya. Lelaki yang senang membuat kejutan kecil, yang bisa tertawa hanya karena aku bersin lucu di tengah makan malam. Tapi semua berubah sejak kami menikah dan tinggal di rumah besar ini, rumah milik orang tuanya. Mungkin sejak saat itu, Bram berhenti menjadi suamiku dan lebih menjadi anak ibu Susan yang baik. Terlalu baik, hingga tak pernah membelaku, tak pernah bertanya bagaimana perasaanku, atau apa aku bahagia. Siang itu, aku memberanikan diri pergi keluar rumah. Sudah terlalu lama aku terkungkung di balik pagar tinggi dan cemoohan diam-diam dari orang-orang rumah. Aku pergi ke sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang dulu sering kami kunjungi sebelum menikah. Tapi hari ini, aku datang sendiri. Aku membawa laptop tua yang sudah berdebu. Kubuka perlahan, lalu kuhidupkan.
Ada rasa asing sekaligus hangat yang menyeruak, seperti bertemu kembali dengan bagian diriku yang lama menghilang. Di layar, aku menemukan folder yang pernah kuhapus dari ingatan. Projek Mandiri, Alina. Ku jelajahi kembali semua itu. Proposal pelatihan, desain logo, jurnal catatan, bahkan ide-ide bisnis kecil yang dulu kubuat saat masih bekerja. Aku membaca semuanya, lembar demi lembar. Dan di sana, aku melihat diriku, yang kuat, yang cerdas, yang pernah punya mimpi. Tak sadar, air mata menetes di pipi. Bukan karena sedih, tapi karena rindu. Aku rindu diriku sendiri. Sore menjelang, aku pulang dengan hati, yang entah bagaimana terasa lebih hidup. Tapi saat memasuki rumah, kenyataan kembali menghantam. Ibu Susan berdiri di depan pintu dengan wajah masam. "Dari mana kamu?" Nadanya penuh kecurigaan, seolah aku pulang dari tempat terlarang. "Saya cuma pergi sebentar, Bu. Cari udara." Aku menjawab dengan tenang. Ia mendengus. "Ibu capek dari pagi. Kamu enak-enakan keluar. Sudah lupa tugasmu di rumah ini." Aku hanya memandangnya, ingin menjawab. Tapi suaraku kembali tertahan. Bukan karena takut, tapi karena percuma. Malam harinya, Bram baru pulang. Aku mendekatinya, duduk di sebelahnya di ruang TV. "Mas, aku boleh cerita sesuatu?" Ia masih menatap layar ponsel. Apa? Aku mau coba kerja lagi. Dari rumah, cuma freelance. Biar aku punya kegiatan dan mungkin bisa bantu ekonomi juga." Ia mendongak. Tatapannya datar. "Kerja? Buat apa, Lin? Kamu di rumah aja udah cukup." Lagian ibu juga pasti nggak setuju. Aku menggigit bibir. Napasku berat, tapi tetap mencoba lembut. Tapi aku nggak nyaman. Kalau cuma diam, Mas. Aku bisa kok tetap urus rumah, tetap hormat sama ibu. Aku cuma mau ngerasain diriku sendiri lagi. Bram mengembuskan napas keras. "Lin, kamu tuh istri, bukan wanita karier. Di rumah ini, yang kerja ya aku. Kamu udah punya tempat sendiri. Jangan macam-macam." Lalu ia berdiri, meninggalkanku di sofa. Lagi, tanpa pelukan, tanpa pengertian. Aku memejamkan mata. Di balik ketegasannya, aku tahu Bram tak pernah benar-benar melihatku. Yang ia lihat hanyalah bayanganku, versi yang dibentuk oleh omongan ibunya, dan oleh anggapan bahwa perempuan harus diam dan menurut. Tapi aku bukan bayangan. Aku manusia. Aku Alina. Keesokan harinya, aku kembali membuka laptop. Ini bukan di kafe, tapi di kamar tidur kami. Kuawali hari dengan menulis ulang semua ide yang dulu kupendam. Aku mulai merancang ulang proposal kerja, mencari platform online, dan membuat ulang akun media sosial yang pernah kumatikan setelah menikah. Setiap langkah kecil terasa seperti napas baru. Setiap ketukan di keyboard menghidupkan bagian jiwaku yang mati suri. Aku sadar, Bram mungkin tidak akan mendukungku sekarang. Tapi aku juga sadar, aku tak bisa terus bergantung pada pengakuan dari orang yang bahkan tak mau melihatku apa adanya. Jika ia tak bisa melihatku sekarang, maka suatu hari, ia akan terpaksa melihat. Saat aku berdiri terlalu terang untuk diabaikan, dan saat hari itu datang, aku akan tersenyum. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa aku ada. Malam itu, kamar kami terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena lampu dipadamkan lebih awal, atau karena tidak ada suara televisi, tapi karena diamnya tak lagi sekadar kebiasaan. Diam itu berubah menjadi dinding tebal, pemisah antara dua orang yang dulu pernah saling menyatu. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut sendiri, sementara Bram terbaring dengan punggung menghadapku. Sudah berminggu-minggu kami tidur seperti ini. Bukan karena bertengkar, tapi karena kami tak tahu lagi bagaimana cara bicara. Aku menatap siluetnya dalam temaram. Ada masa ketika aku mengagumi punggung itu. Sosok lelaki yang dulu menjadi tempatku bersandar dan berlindung. Tapi kini, punggung itu adalah simbol dari jarak yang makin melebar. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Aku membuatkan sarapan.
seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Kali ini, aku tak meletakkannya di meja makan. Aku bungkus dalam kotak makan, rapi, dengan tulisan tangan kecil di atas tisu. Semoga harimu menyenangkan. Aku letakkan kotak itu di atas jok motornya. Sebuah usaha kecil untuk menyapa hatinya yang dingin. Tapi saat Bram keluar dan melihat kotak itu, ia hanya membuka sebentar, lalu meletakkannya di meja teras. Tanpa senyum. Tanpa komentar. Ia berlalu begitu saja, dan aku hanya bisa berdiri di balik gorden, menyaksikan punggungnya yang semakin jauh. Hari-hariku makin sibuk, tapi bukan sibuk melayani, melainkan sibuk menata kembali hidupku yang dulu tertunda. Aku mulai menulis konten di media sosial, mengulas produk lokal, membagikan pengalaman merawat rumah dengan cara efisien. Tak kusangka, perlahan jumlah pengikutku bertambah. Komentar positif bermunculan, membuatku merasa dihargai, meski oleh orang asing. Aku juga mulai menerima tawaran kerjasama dari beberapa UMKM. Mereka ingin produknya kuulas, dipromosikan, bahkan dibantu mendesain ulang identitas, merek. Semua kulakukan dari meja kecil di pojok kamar, di antara jadwal memasak dan membersihkan rumah. Aku menyembunyikan semuanya dari Bram dan Ibu Susan. Bukan karena takut, tapi karena belum waktunya. Suatu sore, saat aku sedang sibuk mengedit video, testimoni untuk sebuah produk sabun lokal, Ibu Susan tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk. "Apa itu?" Tanyanya tajam, matanya menyipit memandangi layar laptop. "Kerjaan, Bu," jawabku pelan. Tanganku cepat menutup layar. Ia melipat tangan. Di dada. "Kerjaan kamu kerja sama siapa?" "Bukan kerja tetap, Bu. Cuma bantu-bantu UMKM. Dari rumah. Saya nggak ganggu tugas rumah. Niatnya cuma bantu ekonomi keluarga juga." Ibu Susan mendengus. "Ekonomi keluarga? Kamu pikir Bram kurang ngasih uang? Atau kamu ngerasa lebih hebat? Sekarang? Hah?" Aku menunduk, mencoba tenang. "Bukan begitu, Bu. Saya cuma ingin kembali seperti dulu. Saya punya ilmu, pengalaman. Sayang kalau dibuang." "Udah jelas kamu istri, tugasmu urus rumah. Bukan sibuk depan laptop." Suaranya naik 1 oktav. Aku ingin membalas. Ingin berkata bahwa menjadi istri bukan berarti membungkam seluruh potensi. Tapi suaraku kembali kalah. Lagi-lagi, aku memilih diam. Tapi diamku kali ini bukan pasrah. Aku hanya menunda waktu. Malam harinya, aku mencoba bicara lagi pada Bram. Kami duduk berdua di kamar. Kali ini aku tak ingin berputar-putar. "Mas," aku membuka suara pelan. "Mas tahu nggak, selama ini aku kerja diam-diam dari rumah. Aku bantu promosiin produk lokal, aku juga mulai dapat penghasilan. Nggak banyak, tapi cukup buat belanja tanpa minta uang." Bram menoleh, ekspresinya tak bisa kutebak. "Kenapa nggak bilang dari awal?" tanyanya. Nadanya datar. "Karena aku takut Mas larang. Dan aku tahu Mas pasti pikir, aku cuma istri yang harus diam di rumah." Ia diam sejenak, lalu berdiri dan berjalan ke arah lemari. "Kamu tahu ibu nggak akan suka kalau tahu kamu sibuk sendiri." "Aku tahu," potongku, "cepat. Tapi aku juga punya hak atas diriku, Mas. Aku nggak minta izin buat keluar rumah. Aku tetap urus semua di rumah ini. Aku cuma ingin punya ruang buat diriku." Bram menghela napas panjang. "Alina, kamu terlalu keras kepala." Aku tersenyum pahit. Atau mungkin aku cuma lelah terlalu lama diam. Beberapa hari berlalu tanpa banyak percakapan. Tapi aku tetap menjalani semua tugas rumah dengan baik. Ibu Susan semakin sering melontarkan sindiran tentang perempuan yang sok sibuk, menantu yang tak tahu tempat, tapi aku belajar tak bereaksi. Sementara itu, pekerjaanku semakin berkembang. Beberapa brand kecil mulai percaya padaku. Bahkan ada tawaran untuk menjadi pembicara dalam seminar daring untuk komunitas perempuan mandiri. Aku hampir tak percaya diriku sendiri bisa kembali seperti ini. Dan di tengah diamnya kamar itu, aku menyusun satu rencana besar, memperkenalkan siapa aku sebenarnya. Bukan dengan teriakan,
Tapi dengan satu momen yang tak akan mereka lupakan. Mereka boleh tak melihatku sekarang. Tapi saat waktunya tiba, mereka tak akan bisa berpaling. Aku, Alina, akan bicara. Dengan caraku sendiri. Hari itu datang lebih cepat dari yang kukira. Pagi yang biasanya kulalui dengan langkah pelan dan wajah tunduk, berubah menjadi pagi yang penuh detak jantung tak beraturan. Bukan karena rasa takut, tapi karena hari ini aku akan berdiri. Bukan lagi sebagai menantu yang diam atau istri yang dianggap tak tahu apa-apa. Tapi sebagai Alina, perempuan yang mereka kira lemah, padahal hanya sedang memilih waktunya untuk bangkit. Pagi itu aku bangun lebih awal. Kamar terasa asing, karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tak merasa sesak. Ada semangat yang mengalir dalam tiap langkahku saat menyiapkan sarapan. Suara sendok bertemu dengan piring keramik, bahkan terdengar seperti irama kemenangan, kecil yang diam-diam ingin kusyukuri. Ibu Susan belum bangun. Bram masih di kamar mandi. Aku menyelipkan secarik kertas kecil di dalam tas kerjanya. Isinya bukan ancaman, bukan protes, tapi sebuah undangan. Hadirlah. Aku ingin kamu lihat siapa aku sebenarnya. Beberapa pekan terakhir, diam-diam aku membentuk komunitas online bersama para perempuan yang mengalami hal serupa denganku. Kami menyebut diri sebagai perempuan yang tumbuh. Bukan karena ingin membangkang, tapi karena ingin hidup dengan harga diri. Dan hari ini, kami mengadakan pertemuan perdana bukan di tempat mewah, melainkan di aula kecil milik warga, tapi terasa hangat dan bermakna. Namaku ada di daftar pembicara utama. Dan hari ini pula, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mengenakan kembali blazer biru gelap yang dulu pernah kupakai saat menjadi narasumber di kampus. Rambutku kuikat rapi. Sepatuku yang lama kusimpan di bawah ranjang. Kini berdiri kembali di telapak kakiku yang mantap. Aku tak lagi Alina yang duduk menunduk saat dimarahi. Aku adalah Alina yang akan berbicara. Saat naik ke podium sederhana itu, kakiku sempat bergetar. Tapi ketika melihat wajah-wajah di depan, perempuan-perempuan yang datang dari berbagai sudut kota dengan kisah pilu masing-masing, aku menguat. Karena aku tahu, bukan hanya aku yang ingin didengar hari ini. Aku membuka laptop, menampilkan portofolio digital yang selama ini kusembunyikan dari dunia. Ada hasil desainku, analisis strategi pemasaran, bahkan testimoni dari UMKM yang berhasil berkembang karena bantuanku. Nama saya Alina. Saya bukan siapa-siapa di rumah mertua saya. Tapi di luar sana, saya adalah seseorang yang berarti bagi banyak perempuan dan usaha kecil. Hari ini, saya tidak bicara untuk dibenarkan. Saya bicara supaya tidak lagi dibungkam. Tepuk tangan membahana. Beberapa peserta bahkan berdiri, matanya berkaca-kaca. Di sudut aula, aku melihat dua sosok yang tak kuduga hadir. Bram dan Ibu Susan. Mereka berdiri di dekat pintu, nyaris membeku. Aku tak tahu siapa yang membujuk mereka datang. Mungkin surat kecil yang kuselipkan di tas Bram cukup membuatnya penasaran. Atau mungkin takdir memang ingin mereka melihat ini. Wajah Ibu Susan menegang, bibirnya terbuka, seolah ingin berbicara, tapi tak ada suara yang keluar. Bram tampak bingung. Ia menatapku lama, seolah baru pertama kali melihat siapa sebenarnya perempuan yang selama ini menjadi istrinya. Saat aku turun dari podium, ruangan penuh pelukan, ucapan terima kasih, dan tanya jawab hangat. Tapi dua sosok yang kupikir akan segera mendekat, tetap berdiri di tempatnya. Aku tak mengejar mereka. Aku hanya berjalan keluar, berdiri di bawah langit yang mulai memerah karena senja, dan menghirup udara dalam-dalam. Beberapa menit kemudian langkah Bram menyusul. Ia berdiri di sampingku. Tak langsung bicara, hanya menatap ke depan sama sepertiku. Aku nggak pernah tahu. Kamu seperti ini. Suaranya pelan. Aku mengangguk. Karena kamu nggak pernah mau tahu. Ia menunduk. Kamu benar. Aku terlalu sibuk jadi anak yang patuh. Dan aku terlalu lama diam, berharap kamu akan sadar. Balasku dengan lembut. Bram menghela napas. Apa kamu masih
butuh aku. Aku menatapnya, mata kami bertemu. Aku butuh seseorang yang melihatku. Kalau kamu bisa mulai dari situ, mungkin kita bisa bicara ulang. Ia mengangguk pelan, tak menjanjikan, tapi juga tak menutup pintu. Di kejauhan, Ibu Susan masih berdiri. Tak lagi dengan wajah marah, melainkan kebingungan. Mungkin ini pertama kalinya ia melihat menantunya bukan sebagai beban, tapi sebagai ancaman pada egonya sendiri. Atau mungkin sebagai sosok yang akhirnya tak bisa lagi dia rendahkan. Malam itu, rumah kembali sepi. Tapi keheningan kali ini berbeda. Bukan keheningan yang menyesakkan dada, tapi keheningan yang membuat masing-masing dari kami mulai merenung. Aku duduk di kamar, menatap cermin. Untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Tak peduli seberapa dalam luka masa lalu, aku sedang menambalnya dengan cahaya dari keberanianku sendiri. Dan kini, satu hal yang pasti. Mereka sudah mulai melihatku. Bukan sebagai istri Bram. Bukan menantu Ibu Susan. Tapi sebagai Alina. Perempuan yang memilih untuk berdiri. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan langkah kaki Ibu Susan yang biasanya terdengar tergesa-gesa saat ke dapur, kini entah menguap kemana. Bram juga tak terlihat di meja makan. Hanya aku dan udara dingin yang seolah tahu. Sesuatu sedang berubah. Dan mungkin tak akan pernah kembali seperti semula. Aku duduk sendiri, menyuap bubur perlahan sambil memandangi tanganku sendiri. Jari-jariku masih gemetar sedikit, sisa dari semalam yang mengaduk banyak emosi. Pandangan Ibu Susan di aula kemarin tak mudah kulupakan. Antara syok, takut, dan malu, semuanya bersatu dalam matanya yang biasa memandangku dari atas. Dan Bram, diamnya bukan lagi hampa, tapi syarat tanya. Hari itu, satu hal kupahami. Kebenaran, sekali terbuka, tak akan bisa dikurung lagi. Siang hari, saat aku sedang melipat pakaian di ruang tengah, Bram pulang lebih awal. Biasanya, ia langsung masuk kamar atau sekadar menyapa dingin, tapi kali ini ia duduk di depanku, menatap tanpa suara. Aku bicara sama ibu, ucapnya pelan. Aku berhenti melipat. Tentang aku, iya. Ia mengangguk, wajahnya penuh tekanan. Ibu, marah besar. Dia bilang, kamu mempermalukan keluarga. Katanya kamu sengaja bikin dia jatuh harga diri. Aku menghela napas dalam. Jadi sekarang aku yang salah. Bukan itu maksudku. Ia buru-buru menimpali. Tapi, aku juga baru tahu. Kamu selama ini bukan sekadar diam. Kamu bangkit, dan aku malah nggak tahu apa-apa soal kamu. Aku memandangi wajahnya. Wajah yang dulu kupercaya sepenuhnya, tapi kini terasa asing. Selama ini aku bukan nggak mau bicara, Bram. Tapi aku kehabisan ruang untuk bicara. Kamu lebih percaya ibumu daripada mendengarku. Kamu lebih percaya pandangan lamanya tentang aku daripada mencoba kenal siapa aku. Ia menunduk, gelisah. Ibu, dia merasa kamu malu-maluin. Katanya kamu sengaja bikin dia pingsan di acara itu. Aku menatapnya lekat. Dia pingsan karena melihat aku bukan seperti yang dia pikirkan. Aku nggak pernah pamer. Tapi aku juga nggak akan terus membungkam diriku demi menyenangkan orang yang tak pernah menganggapku ada. Bram tampak menahan sesuatu di dadanya. Lalu akhirnya ia berkata, aku bingung, Alin. Antara ibu dan kamu, aku terjepit. Aku menatapnya dengan getir. Bukan kamu yang terjepit, Bram. Aku. Aku yang setiap hari harus menahan sakit, dihina, diremehkan. Aku yang mencoba bertahan dengan harapan kamu akan melihatku sebagai istrimu, bukan sebagai anak bawahan dari ibumu. Malam harinya, saat suasana masih tegang, Ibu Susan akhirnya membuka suara. Di ruang keluarga, ia berdiri sambil melipat tangan di dada. Wajahnya dingin, matanya tajam menusuk. Kamu pikir kamu siapa, Alina? Hanya karena kamu bisa ngomong di depan orang, kamu kira kamu pantas merasa lebih tinggi dari aku? Aku bangkit berdiri. Saya nggak merasa lebih tinggi, Bu. Tapi saya juga nggak akan terus diinjak. Saya hanya menunjukkan siapa saya sebenarnya. Kalau kamu pintar,
Kenapa kamu diam aja selama ini? Kenapa baru sekarang kamu tunjukkan semuanya? Aku menatap matanya dengan tenang. Karena saya pernah berharap dihargai tanpa harus membuktikan apa-apa. Tapi ternyata saya salah. Di rumah ini, orang dianggap ada hanya kalau dia punya nilai jual. Ibu Susan tertawa miring. Ah, jadi sekarang kamu nyindir aku? Kamu menantang aku di rumahku sendiri? Bukan menantang, jawabku pelan. Cuman sudah cukup saya bertahan sendirian. Sekarang saya akan berdiri untuk diri saya sendiri. Suasana menegang. Bram hanya diam. Matanya bergerak antara kami, berdua, ibunya dan istrinya. Aku melanjutkan, suaraku gemetar namun tegas. Saya nggak butuh pengakuan. Tapi saya juga bukan boneka yang bisa dibentuk sesuka hati. Saya punya hidup. Saya punya cita-cita. Dan kalau hidup ini harus saya jalani, saya siap. Ibu Susan melangkah mendekat, wajahnya memerah karena marah. Jadi maksudmu, kamu mau cerai? Aku menatap Bram, lalu kembali ke arah Ibu Susan. Saya nggak pernah ingin bercerai, tapi saya juga nggak mau terus dipaksa jadi seseorang yang bukan saya. Beberapa hari setelah perdebatan itu, surat panggilan sidang perceraian resmi datang. Bukan dari aku, tapi dari Bram. Aku hanya menatap kertas itu dalam diam, tak tahu harus merasa hancur atau justru lega. Di dalam kamar, aku mendengar Bram berkata lirih, mungkin ini satu-satunya cara agar semuanya selesai. Aku nggak sanggup kehilangan kalian berdua, tapi kamu terlalu kuat untuk terus hidup seperti ini, Alin. Aku mengangguk perlahan, meski tak menoleh ke arahnya. Di dalam hatiku, ada luka yang menganga, tapi juga cahaya yang perlahan menyelinap. Mungkin, ini jalanku. Mungkin, ini caraku lahir kembali. Dan aku tahu, sidang itu akan menjadi panggung terakhirku. Tapi bukan untuk berdebat, melainkan untuk menunjukkan Alina yang sebenarnya. Yang tak akan pernah bisa mereka rendahkan lagi. Sidang perceraian itu tiba dengan keheningan yang aneh. Semua sudah terasa begitu final, seolah waktu melambat, menghentikan perputaran dunia sejenak. Aku berdiri di ruang sidang, memandang kursi-kursi yang kosong, menunggu kehadiran mereka. Wajah-wajah yang selama ini memperlakukan diriku dengan hinaan dan ketidakpedulian. Hari ini, aku akan berdiri di hadapan mereka. Bukan sebagai seorang istri yang dihina, tapi sebagai seorang wanita yang mengerti nilai dirinya sendiri. Ibu Susan duduk dengan sikap yang angkuh, matanya menatap tajam ke arahku. Bram duduk di sebelahnya, wajahnya penuh kebingungan. Mereka berdua terlihat tegang, namun aku tahu. Hari ini bukanlah hari untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini terpendam. Aku duduk di kursi sidang, tangan terlipat di atas meja. Suasana di dalam ruang sidang ini cukup tegang, dan aku bisa merasakan setiap detak jantungku yang berdetak keras. Ada ketakutan yang bersarang, namun juga ada kekuatan yang tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Pemikiranku melayang sejenak. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Bagaimana bisa aku yang selalu dianggap lemah, kini bisa berdiri dengan kepala tegak? Hanya dalam beberapa minggu, aku berhasil menunjukkan siapa aku sebenarnya, meskipun harus melalui jalan yang penuh duri dan luka. Semua itu bukan untuk mendapatkan pengakuan, tapi untuk bisa akhirnya melihat diri sendiri dengan cara yang baru. Sidang dimulai. Suara hakim memecah keheningan, dan dengan suara yang berat, ia memulai pembicaraan. Apakah keduanya telah sepakat untuk melanjutkan atau mengakhiri pernikahan ini? Tanya hakim itu, matanya tertuju pada Bram dan aku. Bram tampak menghela napas panjang. Matanya tak bisa lepas dari pandanganku. Dan aku tahu, ia masih bingung. Aku bisa melihat bagaimana dirinya terbelah antara dua dunia yang berbeda. Iya, Yang Mulia. Jawab Bram akhirnya, suaranya terdengar lebih lemah dari yang biasanya. Kami sepakat untuk berpisah. Aku mengangguk pelan. Tentu saja kami sepakat. Aku sudah cukup menahan semua ini. Tapi aku bukan lagi perempuan yang akan mengalah dengan cara ini. Aku bukan lagi perempuan yang akan menahan rasa sakit, hanya untuk menjaga kehormatan keluarga yang tidak pernah menghargai aku.
Hakim kemudian beralih padaku. Alina, apakah Anda setuju dengan keputusan ini? Aku menatap hakim itu dengan tegas, lalu beralih menatap Bram dan Ibu Susan. Setuju, Yang Mulia, jawabku dengan suara yang cukup keras dan jelas. Namun, bukan berarti saya memilih untuk menyerah. Pandangan Ibu Susan semakin tajam, matanya penuh dengan kebencian. Aku bisa merasakannya, meskipun ia tak mengucapkan kata-kata. Tapi aku sudah tak peduli lagi. Sebab hari ini, aku tidak akan bersembunyi di balik bayang-bayangnya lagi. Aku akan keluar dan memperlihatkan diri yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun saya mendiamkan semua hinaan ini, Yang Mulia. Aku melanjutkan. Saya selalu dianggap sebagai wanita lemah yang tak mampu berdiri di kaki saya sendiri. Tapi saya di sini bukan untuk mencari belas kasihan. Saya di sini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya lebih dari sekadar apa yang mereka lihat. Aku berhenti sejenak, menatap Bram, yang masih duduk di sebelah Ibu Susan. Wajahnya tersudutkan antara terkejut dan kebingungan. Saya adalah seorang perempuan yang membangun hidup saya sendiri. Saya punya kemampuan yang selama ini mereka abaikan. Dan mungkin saat ini saya memilih untuk berpisah. Tapi itu bukan karena saya kalah. Saya memilih ini karena saya tahu saya bisa lebih dari apa yang mereka inginkan saya jadi. Ibu Susan tersentak. Wajahnya berubah merah, marah. Tapi aku tak gentar. Jangan pernah anggap saya hanya sebagai istri yang patuh, Bu. Saya punya hidup saya sendiri. Hakim tampak terkejut mendengar kata-kataku, tapi ia tetap tenang. Apakah Anda siap untuk melanjutkan kehidupan Anda tanpa suami Anda? Aku mengangguk. Pelan. Saya siap, Yang Mulia. Saya lebih siap daripada sebelumnya. Sidang berlanjut, namun semua terasa seperti bayang-bayang yang perlahan memudar. Di luar, dunia terus berjalan, namun aku tahu, apa yang terjadi di dalam ruang sidang ini akan menjadi titik balik dalam hidupku. Bukannya mengakhiri segalanya dengan perasaan hancur, aku justru merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ketika sidang selesai, aku meninggalkan ruang sidang dengan kepala tegak. Hari itu bukan tentang aku yang kalah atau menang dalam perceraian. Hari itu adalah tentang kebebasan yang akhirnya aku raih. Kebebasan untuk menjadi diriku sendiri, untuk berdiri dengan percaya diri, dan untuk tidak lagi mengalah pada penilaian orang lain. Bram dan Ibu Susan masih berada di luar ruang sidang, saling berbisik. Tapi aku tak lagi peduli. Aku sudah membuktikan sesuatu yang lebih besar daripada kemenangan dalam sidang ini. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa bertahan dan berkembang meskipun dunia tak pernah memberi kesempatan. Aku melangkah keluar dengan langkah yang mantap, menyadari bahwa ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi lebih dari apa yang mereka kira. Hari itu, matahari bersinar lebih terang dari biasanya, seolah ikut menyambut langkah baruku. Tak ada lagi suara langkah Ibu Susan di pagi hari. Tak ada lagi percakapan hampa dengan Bram saat makan malam. Rumah yang dulu penuh dengan tekanan, kini hanya menjadi ruang kosong, tanpa rasa, tanpa kehangatan. Tapi untuk pertama kalinya, kesunyian ini terasa menenangkan. Aku berdiri di depan cermin besar, memandang diriku sendiri dengan pandangan berbeda. Bukan lagi perempuan yang memendam tangis di balik senyum. Bukan lagi istri yang hanya menunggu pengakuan dari keluarga yang tak pernah benar-benar menerima kehadiranku. Kini, aku melihat seorang perempuan yang kembali memegang kendali atas hidupnya. Dan meskipun perceraian kemarin masih membekas seperti luka basah yang belum benar-benar mengering, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan kembali menjadi Alina yang dulu. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu rumah kontrakan mungil yang kutinggali sekarang. Tak mewah, tak besar, tapi cukup hangat dan damai untuk mengawali segalanya dari awal. Secangkir kopi panas berada di tanganku, aroma khasnya menenangkan pikiran. Di depan laptop, lembaran-lembaran presentasi menunggu untuk disusun. Ya, inilah hidupku sekarang. Bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai aku, Alina.
Aku telah menerima banyak tawaran kerjasama. Setelah video pidato perpisahanku di sidang tersebar luas, tak kusangka banyak yang melihatnya. Banyak yang mengirimkan pesan dukungan. Bahkan beberapa tokoh perempuan terkenal mengundangku berbagi kisah. Tapi bukan itu yang membuatku merasa hidup kembali. Yang membuatku benar-benar merasa ada adalah kesadaran bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa harus dikaitkan dengan siapapun. Saat itulah, notifikasi ponselku berbunyi. Bram menelepon. Aku menatap layar ponsel itu lama. Rasa gugup sempat menguasai dada. Tapi kali ini aku tak akan menjawab dengan hati yang rapuh. Aku menjawab dengan kepala yang jernih. Ya, Bram? Sapaku datar. Di seberang, suara Bram terdengar pelan. Alin, kamu baik-baik aja? Ya, jawabku cepat. Lebih dari baik. Ada jeda cukup lama sebelum ia berbicara lagi. Aku nonton video kamu kemarin, yang waktu kamu bicara di sidang. Aku hanya membalas dengan, aku baru sadar. Aku kehilangan sesuatu yang sangat besar. Kamu. Dan semua yang selama ini kamu tahan, aku baru ngerti sekarang. Aku nyesel. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu, ini saatnya aku benar-benar melepaskan. Bram, kataku pelan tapi tegas. Penyesalan itu terlambat. Aku bukan wanita yang akan terus menunggu seseorang sadar akan keberadaanku. Aku pernah jadi istrimu. Pernah menunggumu mengerti. Tapi sekarang, aku hanya ingin berjalan maju tanpa menoleh ke belakang. Suara Bram makin lirih. Kamu nggak pengen balik, kita mulai lagi. Aku menggeleng pelan, meski ia tak bisa melihatnya. Tidak, karena kalau kita mulai lagi, aku takut kamu akan kembali jadi orang yang lama. Dan aku nggak mau kembali jadi aku yang lama. Telepon terputus. Dan di saat itu pula, aku merasa sebuah beban yang selama ini menggantung di dada, akhirnya luruh, hilang, membebaskan. Hari-hariku kini dipenuhi jadwal padat, mengisi seminar, menjadi pembicara tamu di berbagai forum perempuan, dan mengelola bisnis kecil yang dulu sempat kupendam karena tekanan keluarga. Aku bertemu banyak orang yang menyemangati dan menghargai kehadiranku, bukan karena siapa suamiku, tapi karena siapa aku sebenarnya. Tak jarang, saat aku berjalan di lorong hotel tempat seminar, ada yang menghampiri sambil berkata, Mbak Alina, saya belajar banyak dari cerita hidupmu. Terima kasih sudah berani bersuara. Kata-kata itu lebih berharga dari semua pengakuan yang pernah kucari dari Bram atau Ibu Susan. Karena kata-kata itu datang dari ketulusan, bukan dari keterpaksaan. Aku juga kini lebih dekat dengan keluargaku sendiri. Orang-orang yang dulu sempat kusisihkan karena ingin membuktikan bahwa aku mampu bertahan dalam rumah tangga yang penuh luka. Mereka menyambutku kembali dengan pelukan, tanpa menghakimi. Mereka menahan air mata saat aku menceritakan semua yang kupendam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar pulang. Di suatu sore yang sejuk, aku duduk di balkon, memandangi langit jingga yang perlahan berubah gelap. Tak ada air mata, hanya keheningan yang penuh syukur. Banyak hal telah berubah. Bram, Ibu Susan, rumah besar yang dulu kutinggali, semuanya kini menjadi masa lalu. Tapi dari semua itu, yang paling penting bukanlah apa yang hilang, melainkan apa yang kutemukan kembali, diriku sendiri. Aku tersenyum kecil. Mungkin nanti malam aku akan menulis lagi tentang perasaan, tentang harapan, atau tentang kisah perempuan-perempuan lain yang senasib. Karena kini, aku tahu, suara perempuan tak boleh dibungkam hanya karena status atau gelar. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah cara terbaik untuk mencintai diri sendiri. Dan aku, akhirnya bisa bernapas dengan utuh. Langkah kaki perempuan itu terdengar mantap di sepanjang koridor kaca, sebuah gedung tinggi di pusat kota. Alina mengenakan setelan hitam elegan, rambutnya disanggul rapi, sepatu haknya mengetuk lantai marmer dengan percaya diri. Tak lagi ada sorot keraguan di matanya. Tak ada sisa-sisa luka yang membebani punggungnya. Yang ada kini hanya ketegasan dan kebebasan. Setelah melalui perceraian yang mengguncang hidupnya, Alina tak sekadar bangkit.
Ia menjelma menjadi simbol kekuatan perempuan yang dulu disangkal, diremehkan, dan dipaksa diam. Dalam waktu yang tak lama, ia meniti ulang jalan hidupnya dengan tekad yang tak main-main. Seminar demi seminar, undangan dari media nasional, hingga kolaborasi dengan lembaga perempuan ternama. Namanya mulai dikenal, suaranya mulai didengar. Namun, kesuksesan itu tak membuatnya kehilangan arah. Ia tetap Alina yang dulu mencintai ketulusan dan kejujuran lebih dari sorotan kamera. Pagi itu, Alina mengadakan peluncuran program barunya, Perempuan yang Berani, sebuah wadah pemberdayaan bagi wanita yang selama ini terjebak dalam relasi toksik dan pernikahan penuh tekanan. Bersama tim kecil yang dibentuknya, ia menjangkau perempuan-perempuan yang dahulu seperti dirinya, tak bersuara, tak dianggap, dan kerap dilukai di balik dalih ketaatan. Di panggung utama, ia berdiri dengan mikrofon di tangan, memandang puluhan mata yang menatapnya dengan harapan. Hari ini, kita tidak hanya bicara tentang kekuatan perempuan, ucapnya, suaranya bulat dan tegas. Tapi tentang bagaimana luka tidak harus mematikan cahaya dalam diri kita. Kita semua bisa sembuh, bisa berdiri, dan bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Tepuk tangan menggema. Di barisan depan, seorang wanita paruh baya menangis diam-diam. Ia baru saja keluar dari pernikahan selama lebih dari 2 dekade yang penuh penghinaan. Kini, ia merasa tidak sendiri. Alina memeluknya usai acara, dan bisikannya menyentuh kalbu. Kita semua berhak bahagia, Bu. Tidak ada yang pantas untuk dihina hanya karena kita tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Di tengah gemuruh langkahnya yang baru, tak jarang bayangan masa lalu masih menyelinap diam-diam. Wajah Bram terkadang muncul dalam mimpinya. Suara Ibu Susan yang menghina masih sesekali terngiang. Namun, kini tak lagi membuatnya gemetar. Sebab, sekarang Alina sudah tak memberi tempat bagi luka untuk tumbuh. Ia belajar, menerima, dan memaafkan. Tapi ia tidak lupa. Suatu hari, tanpa diduga, Bram mengirim pesan pendek. Aku lihat kamu di TV. Hebat banget, Lin. Aku bangga. Alina membaca pesan itu sambil duduk di belakang panggung usai menjadi pembicara tamu. Ia tersenyum kecil, bukan karena rindu, tapi karena kini ia mengerti betapa jauhnya ia telah melangkah. Ia tidak membalas pesan itu. Bukan karena dendam, tapi karena tidak ada yang perlu dijelaskan. Bram adalah bagian dari masa lalu, sementara ia kini hidup dalam babak baru. Beberapa bulan kemudian, Alina mendapat undangan kehormatan sebagai narasumber utama dalam Forum Nasional Perempuan. Di sana, ia menceritakan kisah hidupnya dengan cara yang sederhana tapi menggetarkan. Saya pernah dipandang rendah, dihina, bahkan dijatuhkan oleh orang yang seharusnya jadi tempat saya berlindung. Tapi saya memilih untuk bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa saya tidak ditentukan oleh pendapat mereka. Saat selesai berbicara, seluruh hadirin berdiri. Mereka bertepuk tangan, sebagian bahkan menitikkan air mata. Dan ketika Alina turun dari panggung hari itu, ia tahu, ia tak lagi berjalan sendiri. Sore harinya, ia kembali ke rumah mungilnya yang sederhana, disambut tanaman-tanaman yang tumbuh subur di halaman. Ia meletakkan tas kerja di sofa, mengganti pakaian, lalu duduk di beranda sambil memandangi langit yang mulai berubah jingga. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. Senyuman yang tak lagi menutup luka, tapi senyuman karena akhirnya ia benar-benar hidup. Beberapa anak dari program pemberdayaannya mengirimkan pesan singkat. Mbak Alina, terima kasih sudah membuat kami percaya lagi pada diri sendiri. Saya keluar dari rumah itu, Mbak. Sekarang saya bisa hidup tenang bersama anak saya. Mbak, saya mulai bisnis kecil seperti yang Mbak ajarkan. Doakan ya. Alina menatap layar ponsel itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena inilah kebahagiaan sejati. Ketika lukanya menjadi jalan bagi orang lain untuk sembuh. Malam itu ia duduk menulis lagi. Seperti dulu, ketika menulis adalah pelarian dari sakit. Tapi kini, menulis adalah bentuk syukur, tentang kekuatan, tentang keberanian,
tentang perempuan yang tidak lagi diam. Ia tahu, masih banyak yang harus diperjuangkan. Tapi ia juga tahu, langkahnya tak akan terhenti lagi. Karena kini, setiap tapak yang ia tinggalkan akan menjadi jejak bagi perempuan lain yang sedang mencari jalan keluar dari gelapnya kehidupan. Dan Alina, perempuan yang dulu hanya diam, kini menjadi suara. Suara yang menggetarkan, suara yang menyembuhkan. Mentari pagi menembus tirai tipis jendela rumah mungil itu, menghangatkan ruangan dengan cahaya keemasannya. Di meja kayu sederhana, secangkir teh hangat mengepulkan uap lembut. Alina duduk di sana, mengenakan gaun panjang berbahan linen yang sederhana, wajahnya polos tanpa riasan, namun tetap memancarkan keteduhan. Tangannya menari di atas laptop, menulis satu demi satu paragraf dengan tenang. Hari ini, ia menyelesaikan buku pertamanya. Buku yang bercerita tentang perjalanannya, tentang diam yang dulu mengekangnya, tentang luka yang sempat menenggelamkan, dan tentang kekuatan yang akhirnya mengangkatnya ke permukaan. Judulnya sederhana, tapi dalam. Perempuan yang tak lagi diam. Ketika halaman terakhir selesai diketik, Alina memejamkan mata. Menarik napas panjang. Bukan napas yang terbebani, tapi napas yang syarat dengan rasa lega. Semua yang pernah menghimpitnya kini tertuang dalam kata-kata. Tak ada lagi yang tersisa untuk disesali. Dalam beberapa bulan terakhir, hidupnya telah berubah begitu drastis. Ia tak lagi menjadi sosok di balik bayang-bayang suami. Ia kini berdiri sendiri, kokoh, bahkan menjadi tempat bersandar bagi banyak orang. Bram tak lagi menghubunginya. Setelah beberapa pesan singkat yang tak pernah ia balas, pria itu mungkin menyadari bahwa apapun yang pernah mereka miliki telah usai. Ibu Susan pun kabarnya jatuh sakit setelah menyaksikan kehidupan Alina yang baru. Namun Alina tidak menaruh dendam sedikit pun. Ia hanya mengirimkan satu buket bunga, tanpa nama, saat mendengar kabar itu. Karena ia tahu, membalas luka dengan luka hanya akan melanjutkan lingkaran yang tak pernah berujung. Dan Alina memilih untuk memutus lingkaran itu. Ia tidak akan menjadi seperti mereka. Tidak akan mengulang luka yang sama pada orang lain. Suatu sore, Alina duduk bersama belasan perempuan di sebuah taman terbuka. Mereka duduk melingkar, saling bercerita sambil menyeka air mata dan berbagi tawa. Di antara mereka ada yang baru saja bercerai, ada yang sedang memperjuangkan hak asuh anak, dan ada juga yang tengah bangkit dari keterpurukan finansial. Mereka semua memiliki luka, tapi mereka juga memiliki satu sama lain. Dan di tengah mereka, Alina hadir bukan sebagai sosok yang lebih tinggi, tapi sebagai sesama penyintas, sesama perempuan yang tahu rasanya jatuh, dan tahu bagaimana caranya bangkit. Yang kalian lihat dari saya sekarang bukanlah hasil dari keberuntungan, kata Alina pelan. Matanya menyapu wajah-wajah yang menatapnya. Ini adalah hasil dari air mata, dari malam-malam penuh ketakutan, dan dari keberanian untuk tidak menyerah. Seseorang bertanya, Mbak Alina, kalau boleh kembali ke masa lalu, apa Mbak akan memilih hidup yang berbeda? Alina diam sejenak. Lalu ia menggeleng sambil tersenyum tipis. Tidak, karena tanpa luka-luka itu, saya tidak akan pernah mengenal diri saya sendiri. Malam itu, setelah sesi berbagi berakhir, Alina berjalan seorang diri menyusuri jalan kecil yang mengarah ke rumahnya. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan harum bunga-bunga yang mekar di halaman. Langkahnya ringan, senyumnya tenang. Saat ia membuka pintu rumah, seekor kucing putih berlari menyambut dari balik sofa. Ia mengelus kepala hewan kecil itu sambil berkata, "Hari ini kita berhasil lagi, ya?" Ia lalu meletakkan tas, mengganti baju, dan duduk di depan jendela yang menghadap ke langit malam. Di tangannya kini ada satu salinan bukunya, yang baru saja selesai dicetak. Di bagian akhir buku itu, ia menulis kalimat yang sangat berarti baginya. Kita bukan hanya bertahan, kita tumbuh, kita bersinar, dan kita akan terus menjadi cahaya, bahkan setelah semua luka sembuh. Ia menatap langit gelap yang dihiasi bintang-bintang.
matanya menghangat tapi tidak basah. Karena kali ini bukan kesedihan yang membuatnya diam, melainkan rasa penuh yang tak bisa dilukiskan dengan kata. Di tempat lain, video terakhir Alina sedang viral. Sebuah rekaman pendek saat ia menyampaikan pesan untuk semua perempuan di Indonesia. Pesan yang ditutup dengan suara yang tenang namun menggugah. Jangan pernah merasa kamu terlalu kecil untuk melawan. Suaramu mungkin pelan, tapi bukan berarti tak didengar. Dan jika dunia menuntutmu untuk diam, maka biarkan langkahmu yang bicara. Komentar mengalir ribuan. Dukungan, harapan, dan ucapan. Terima kasih dari para perempuan yang merasa tersentuh dan terinspirasi. Dan seperti itu. Nama, Alina tak lagi hanya dikenal karena kisah perceraian yang viral. Ia kini menjadi simbol bahwa perempuan tak perlu memiliki gelar istri dari seseorang untuk bisa berarti. Ia cukup menjadi dirinya sendiri. Alina adalah cahaya yang tak padam, yang pernah redup, tapi kini menyala terang untuk dirinya dan untuk banyak jiwa yang butuh pelita.